Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep laba. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zahra Dinda Yuniar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep laba. Laba akuntansi yaitu selisih antara pendapatan dan biaya. Hal ini didasarkan pada akuntansi secara umum yang menganut konsep konsistoris, asas akrual, dan konsep perbandingan. Laba dalam akuntansi juga didefinisikan oleh FASB atau juga lebih spesifiknya yaitu laba komprehensif. Laba ini dianggap sebagai unsur untuk mempresentasikan kinerja suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu teori laba. Menurut teori laba, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya berbeda pada setiap jenis industri. Perbedaan dari teori laba yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori laba menanggung resiko atau risk bearing theory of profit. Menurut teori ini, keuntungan ekonomi di atas normal akan diperoleh perusahaan dengan risiko di atas rata-rata. Yang kedua yaitu teori laba friksional atau frictional theory of profit. Pada teori ini menekankan bahwa keuntungan meningkat sebagai suatu hasil dari fiksi keseimbangan jangka panjang. Yang ketiga yaitu teori laba monopoli atau monopoly theory of profit. Menurut teori ini, terdapat beberapa perusahaan dengan keuntungan monopoli dapat membatasi output dan menekankan harga yang lebih tinggi daripada bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan yang sempurna. Yang keempat yaitu teori laba inovasi atau innovation theory of profit. Dalam teori inovasi, laba yang di atas normal dapat timbul sebagai hasil inovasi yang berhasil, sehingga perusahaan perlu membuat inovasi terus-menerus agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Dan yang terakhir yaitu teori laba efisiensi manajerial atau managerial efficiency theory of profit, yaitu pada teori ini menekankan bahwa perusahaan yang dikelola secara efisien akan memperoleh laba di atas rata-rata laba normal. Terdapat 9 tujuan dalam pelaporan laba. Yang pertama, indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam entitas bisnis yang diwujudkan dalam tingkat pengembalian atas investasi. Yang kedua, pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Yang ketiga, sebagai dasar penentuan besarnya jumlah kena pajak. Yang keempat, sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima, sebagai dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Yang keenam, sebagai alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. Yang ketujuh, sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang kedelapan, sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai dasar pendistribusian dividen. Selanjutnya yaitu konsep pendekatan laba. Menurut Suwarjono tahun 2014 dijelaskan dalam 3 tataran teori. Yang pertama, konsep laba dalam tataran sistematik, yaitu pada tingkat ini digunakan 3 konsep ekonomi. Yang pertama, laba sebagai pengukuran kinerja. Yang kedua, konfirmasi harapan investor. Yang ketiga, estimasi laba ekonomi. Yang kedua yaitu konsep laba pada tingkat sintantik. Pada tingkat sistantik digunakan 3 pendekatan sebagai berikut, yaitu ada pendekatan transaksi, yang kedua pendekatan kegiatan, lalu yang ketiga pendekatan pertahanan. Yang terakhir, terdapat konsep laba pada tingkat pragmatik. Pada konsep ini, laba berkaitan dengan proses keputusan dari investor dan kreditor, reaksi harga sekuritas dalam pasar yang teratur terhadap pelaporan laba, keputusan pengeluaran modal dan manajemen, dan reaksi umpan balik dari manajemen dan akuntan. Yang kelima yaitu adalah makna laba. Makna laba dapat dimaknai sebagai imbalan terhadap upaya perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa, sehingga dapat diartikan bahwa laba merupakan kelebihan pendapatan atas biaya. Menurut Patton dan Littlelon tahun 1967 memiliki perspektif terhadap laba, yaitu laba adalah kenaikan aset dalam suatu periode akibat kegiatan produktif yang dapat dibagi atau distribusikan kepada kreditor, pemerintah, pemegang saham, tanpa mempengaruhi saham semula.
Laba secara konseptual memiliki karakteristik umum yaitu, di antaranya, pertama, kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. Entitas dapat berupa perorangan, kelompok, institusi, badan, ataupun lembaga perusahaan. Yang kedua yaitu adalah perubahan yang terjadi dalam kurun waktu, sehingga harus didefinisikan kemakmurannya dari awal dan kemakmuran akhir. Yang ketiga yaitu adalah perubahan yang dapat dinikmati, didistribusi, atau dapat ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran, asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Yang keenam adalah hubungan laba dengan pendapatan. Laba diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Pendapatan yang besar dari kegiatan utama menggambarkan keoptimalan pihak manajemen dalam menjalankan perusahaan dengan baik. Selain itu, pendapatan yang besar mencerminkan perolehan laba yang besar pula. Secara matematis, apabila pendapatan lebih besar dari biaya, maka akan diperoleh laba. Sebaliknya, apabila pendapatan lebih kecil daripada biaya, maka akan diperoleh kerugian. Dan apabila pendapatan sama besarnya dengan biaya, maka akan mengakibatkan tidak mendapatkan keuntungan ataupun laba maupun kerugian. Ini yang disebut dengan titik impas atau break-even point. Selanjutnya ada laba dan kapital. Dengan mengacu pada definisi dari modal yang dikemukakan oleh Irving Fisher, Hendrickson, dan Van Breda pada tahun 1992 membedakan laba dan modal sebagai berikut. Capital is stock of wealth at an instant time. Income is a flow of service through time. Capital is the embodiment of future service, and income is the enjoyment of this service over a specific period of time. Konsep ini memiliki arti penting dalam beberapa hal yang saling berkaitan sebagai berikut. Yang pertama, membedakan antara return atas investasi dan return dari investasi. Yang kedua, memisahkan dan membedakan transaksi operasi dalam arti luas dengan transaksi pendanaan dari pemilik. Yang ketiga, menjamin agar laba yang dapat didistribusikan tidak mengandung pengembalian investasi. Yang keempat, memungkinkan penentuan jumlah penyesuaian modal untuk mempertahankan kemampuan ekonomis awal periode akibat perubahan harga dan daya beli sehingga akan terukur pula. Yang kelima, memungkinkan penggunaan berbagai dasar penilaian untuk menentukan tingkat modal pada saat tertentu. Yang keenam, memungkinkan penerapan pendekatan aset kewajiban secara penuh dalam pemaknaan laba sehingga jumlah laba akuntansi akan mendekati angka laba ekonomis. Kemudian didefinisikan secara umum, formal, dan semantik sebagai berikut. Laba adalah tambahan kemampuan ekonomis yang ditandai dengan kenaikan modal dalam suatu periode yang berasal dari kegiatan produktif dalam arti luas yang dapat dikonsumsi atau ditarik oleh entitas pemilik modal tanpa mengurangi kemampuan ekonomis modal pada awal periode. Pengertian ini disampaikan oleh Suwarjono pada tahun 2005. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai pengukuran atau penilaian modal. Terdapat dua jenis konsep modal. Yang pertama yaitu modal finansial, di mana modal finansial ini merupakan klaim dipandang dari jumlah rupiah atau nilai yang melekat padanya tanpa memperhatikan wujud fisik klaim tersebut. Modal finansial ini dari sisi badan usaha merupakan jumlah rupiah yang melekat pada total aset badan usaha tanpa memandang jenis atau komponen aset. Laba atau pengembalian atas modal finansial akan timbul apabila jumlah rupiah aset pada akhir periode melebihi jumlah aset pada awal periode. Kemudian yang kedua yaitu modal fisis. Modal fisis ini merupakan sumber ekonomis yang dikuasai oleh entitas yang dipandang atau dimaknai sebagai kapasitas produksi fisis, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa, di mana kapasitas produksi fisis ini harus dinyatakan dalam jumlah rupiah sebagaimana laba yang dinyatakan dalam jumlah rupiah. Dengan konsep ini, modal dapat dipertahankan apabila aset non-moneter diukur atas dasar kos yang sekarang atau kos pengganti pada saat pengukuran atau penilaian. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai skala pengukuran. Skala pengukuran adalah sebuah unit pengukur yang dapat dilekatkan pada suatu objek sehingga objek tersebut dapat dibedakan besar kecilnya dari objek yang lain atas unit pengukuran tersebut. Ada dua skala pengukuran. Yang pertama yaitu skala nominal, yang kedua yaitu skala daya beli.
Skala nominal sendiri yaitu merupakan satuan rupiah sebagaimana telah terjadi tanpa memperhatikan perubahan daya beli dengan berjalannya waktu akibat perubahan kondisi ekonomis. Kemudian, skala daya beli adalah skala untuk mengatasi kelemahan skala rupiah nominal. Dengan skala ini, skala nominal dinyatakan kembali dalam bentuk rupiah daya beli atas dasar indeks harga tertentu. Selanjutnya ada dasar atau atribut pengukuran, di mana dasar dan atau atribut pengukuran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cost historis dan yang kedua ada cost sekarang. Cost historis merupakan jumlah rupiah atau jumlah rupiah sepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Cost historis ini juga dipilih biasanya karena cost historis dipandang lebih objektif dan dapat diuji kebenarannya. Yang keduanya yaitu ada cost sekarang, di mana cost sekarang ini atau cost pengganti menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset sama jenis dan kondisinya atau penggantinya yang setara. Selanjutnya ada pengukuran laba dengan mempertahankan modal. Terdapat 3 faktor penentu nilai kapital, yaitu ada jenis, skala, dan dasar penilaian yang saling berinteraksi menimbulkan berbagai macam pendekatan atau basis penilaian modal. Bagian pendekatan penilaian modal dan implikasinya terdapat penentuan laba antara lain, yaitu yang pertama ada kapitalisasi aliran kas harapan, yang kedua yaitu ada penilaian pasar atas aset bersih perusahaan, yang ketiga ada setara kas sekarang, dan yang keempat ada sekarang harga masukan historis, yang kelima ada harga masukan sekarang, dan yang keenam ada pemertahanan daya beli konstan. Selanjutnya ada penyajian laba. Penyajian laba merupakan konseptual yang erat kaitannya dengan penyajian laba. Penyajian laba yaitu pemisahan pelaporan pos-pos transaksi operasi dan pos-pos transaksi pemilik. Pos-pos transaksi operasi dalam arti yaitu luas pada umumnya dilaporkan melalui laporan laba rugi, sedangkan pos-pos transaksi dengan pemilik dilaporkan melalui laporan perubahan ekuitas. Ini itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.